Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah Jatiluwih tak luwih lagi jika terus dieksploitasi. Pemberian abolisi amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto, hak prerogatif Presiden. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Bali berbangga memiliki kawasan persawahan Jatiluwih di Tabanan. Namun persawahan terasering ini kini menghadapi tantangan eksploitasi pembangunan fasilitas pariwisata dunia, mulai dari tergerusnya sawah hingga tak terkendalinya penggunaan air bawah tanah. Inilah yang menyebabkan UNESCO mengancam mencabut status Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia, karena Jatiluwih tak luwih lagi atau tak metaksu lagi. Apa yang harus dilakukan? Berikut laporannya. Dalam beberapa tahun belakangan ini, eksistensi Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia terus menjadi perbincangan dari berbagai kalangan, karena ditengarai adanya pembangunan fisik yang semakin masif. Pesatnya pembangunan tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan Jatiluwih. Tentu saja kondisi ini harus mendapat perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak, seperti pemerintah, pengelola wisata, masyarakat lokal, termasuk akademisi. Menurut pengamat lingkungan yang juga Rektor Dwi Jendra University, Profesor Gede Sedano, semua komponen harus mengerem diri agar tidak menimbulkan dampak yang mengancam pengakuan UNESCO terhadap subak-subak di kawasan Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia. Beberapa dampak yang bisa terjadi adalah ancaman pencabutan status warisan budaya dunia, tergerusnya nilai-nilai budaya lokal, khususnya budaya pertanian termasuk subak, akibat alih fungsi lahan sawah untuk kepentingan non-pertanian. Menurut Gede Sedano, dampak berikutnya adalah menurunnya jumlah wisatawan ke kawasan Jatiluwih karena telah menjadi perubahan-perubahan atau gangguan budaya pertanian, sehingga daya tarik atau taksu Jatiluwih menurun atau memudar. Akibatnya Jatiluwih tak lagi luwih dan pendapatan masyarakat lokal semakin menurun. Oleh karena itu, dia menilai diperlukan upaya untuk menjaga dan melindungi kawasan warisan budaya Jatiluwih sekaligus sebagai suatu kewajiban kita bersama sebagai kasih sayang kepada kearifan lokal yang telah diwariskan oleh nenek moyang, khususnya budaya bertani. Jadi saya selalu mengingat apa yang sering disampaikan oleh Bapak Gubernur, bahwa mari kita jaga alam Bali, manusia Bali, budaya Bali. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mengendalikan pembangunan fisik yang semakin masif itu. Salah satunya adalah melakukan penegakan hukum. Apabila bangunan-bangunan di sana terbukti melanggar aturan, yaitu wilayah tata ruang yang ada di sana, maka perlu diambil tindakan tegas. Terlebih lagi ada bangunan-bangunan atau pihak-pihak yang tidak memiliki izin di tempat itu. Jadi sekali lagi saya sangat meyakini bahwa ancaman yang dilontarkan terhadap kawasan warisan budaya dunia di Jatiluwih ini akan dicabut, itu tidak akan terjadi sepanjang kita mampu menanganinya secara bijak. Gede Sedano yang juga Ketua DPD HKTI Bali dan Ketua Perhepi Bali ini juga pernah menyampaikan hal ini kepada Gubernur Bali untuk melakukan perlindungan kepada Jatiluwih. Tanah di dalam kawasan ini tidak boleh didesak atau dialihfungsikan dari fungsi budaya pertanian menjadi non-budaya pertanian, seperti bangunan-bangunan fisik permanen yang dikemas dalam bentuk restoran, penginapan, dan sejenisnya. Hal ini juga diakui Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Inyoman Arnawe. Keprihatinan mendalam terkait potensi ancaman eksploitasi air bawah tanah atau ABT di Bali, khususnya di kawasan Jatiluwih. Dia mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera menerbitkan peraturan daerah atau Perda dan peraturan gubernur atau Pergub yang mengatur secara ketat pemanfaatan sumber daya air bawah tanah demi melindungi kawasan subur Jatiluwih.
Swece, Bali TV. Pemirsa, Kongres PDI Perjuangan yang berlangsung di Bali secara resmi ditutup Sabtu 2 Agustus 2025. Ratusan penjor berlambang banteng menghiasi sepanjang jalan bypass I Gusti Ngurah Rai terpasang selama Kongres berlangsung. Kongres PDI Perjuangan yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center, kawasan ITDC Nusa Dua, Badung, Bali, secara resmi telah ditutup pada Sabtu 2 Agustus 2025 sore. Kongres yang digelar selama 2 hari sejak Jumat 1 Agustus 2025 ini banyak menarik perhatian publik. Berbeda dari kongres partai pada umumnya, pelaksanaan Kongres PDIP kali ini tampak unik dengan adanya sentuhan kearifan lokal. Penjor-penjor berjajar terpasang di sepanjang akses masuk jalan bypass I Gusti Ngurah Rai. Menariknya adalah penjor-penjor tersebut dihiasi dengan lambang banteng, yaitu simbol dari PDI Perjuangan. Penjor merupakan simbol dari naga basuki yang artinya kesejahteraan dan kemakmuran, yang dimana bagi umat Hindu di Bali, penjor merupakan simbol gunung yang dianggap suci. Penjor juga melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, dan ungkapan rasa syukur. Pemasangan penjor dalam konteks ini menjadi simbolisasi penghormatan terhadap kearifan lokal dan nilai-nilai spiritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali. Kongres ini digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh pengurus inti partai dari tingkat DPP, DPD, hingga DPC. Pengamanan ketat diberlakukan di sekitar lokasi kongres selama pelaksanaan kongres. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan aman tanpa kendala. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan acara besar berskala nasional seperti ini dapat bersinergi dengan budaya lokal dan tetap menjaga kondusivitas wilayah. Bunga dan Indrawan, Bali TV. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri menangis saat menyambut kehadiran Sekretaris Jenderal PDIP periode 2015-2025 Hasto Kristianto jelang penutupan Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC Nusa Dua Badung 2 Agustus 2025 sore. Hasto Kristianto hadir saat penutupan Kongres ke-6 PDI Perjuangan setelah dibebaskan usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto yang disetujui oleh DPR pada Kamis 31 Juli 2025. Sebagai kesatria, bencana apapun yang akan dihadapi. Hasto Kristianto menghadiri penutupan Kongres PDIP ke-6 di Bali Sabtu sore. Hasto tiba di lokasi Kongres pukul 15.40 WITA. Saat Hasto tiba, Megawati tengah memberikan pidato politik kepada ribuan kader di Kongres ke-6. Sontak, kader di dalam ruangan berdiri menyambut kedatangan Hasto. Ruang rapat BNDCC pun seketika riuh. Hasto terlihat berjalan menuju panggung tempat Megawati tengah menyampaikan sambutan. Terlihat Megawati tersenyum ketika Hasto berjalan ke panggung. Hasto tampak menuju kursi Megawati dan memberikan gestur hormat. Hasto pun terlihat mencium tangan Megawati. Presiden kelima RI itu tampak menitikkan air mata. Megawati menggenggam tangan Hasto. Ia berhenti sejenak hingga diberi semangat oleh para kader. Megawati terlihat menyeka air matanya dengan tisu. Megawati kemudian terdengar meneriakkan merdeka, serta mengatakan kebenaran itu akan menang. Kita tidak boleh menutup mata. Kita harus hadapi kenyataan ini dengan keberanian, kejernihan pikiran, dan hati nurani, dan keteguhan sikap. Tetap berdiri tegak sebagai kesatria, bencana apapun yang akan dihadapi. Diketahui Hasto resmi bebas dari rumah tahanan KPK setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Hasto bebas pada Jumat 1 Agustus 2025 malam. Hasto mulanya divonis 3,5 tahun hukuman penjara. Hasto dihukum terkait kasus suap pengurusan pergantian antar waktu atau PAW, anggota DPRD periode 2019-2024 untuk Harun Masiku.
Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemberian abolisi amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto hak prerogatif Presiden. Kami sudah kembali dengan laporannya sesaat lagi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tukuah Balung, and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start to leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Bunga 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian usung tulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa kalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Pemirsa, keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Abolisi dan amnesti adalah dua bentuk hak prerogatif Presiden yang berkaitan dengan penghapusan akibat hukum pidana, namun memiliki perbedaan mendasar dalam ruang lingkup dan akibat hukumnya. Abolisi merupakan penghapusan seluruh akibat hukum dari putusan pengadilan atau penghapusan tuntutan pidana kepada seorang terpidana. Sementara amnesti adalah pencabutan semua akibat hukum pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang atas tindak pidana tertentu yang diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Menurut pengamat politik yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasarswati Denpasar, Profesor Iketut Sukawati Lanang Putra Perbawo, keputusan ini diambil bagian dari menjaga stabilitas keamanan, ekonomi, hukum, dan keutuhan NKRI. Sebagai masyarakat tentu harus menghormati kewenangan Presiden tersebut. Berkaitan dampak hukum ke depannya, pihaknya menyebut bahwa pemberian abolisi dan amnesti merupakan hal biasa. Tidak hanya Hasto dan Tom Lembong, melainkan 1.116 orang juga diberikan abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo. Nah, bagaimana dampak hukum terhadap posisi penegakan hukum? Saya pikir tidak ada masalah karena ini sudah biasa. Tidak hanya Tom Lembong dan Sekjen PDIP Mas Hasto yang mendapatkan abolisi dan amnesti, tapi ada 1.116 orang yang karena ini yang mendapatkan abolisi dan amnesti karena ini berdekatan dengan
ulang tahun kemerdekaan Indonesia maksud saya di 17 Agustus, dan itu suatu yang rutinitas dilakukan oleh kepala negara kepada narapidana di seluruh Indonesia, sekaligus juga memberikan penghormatan kepada pengingat kepada jasa-jasa pahlawan dalam proses penegakan hukum. Tentunya kita ketahui bersama bahwa di penegakan hukum, proses penegakan hukum dari polisi, KPK, jaksa maupun hakim pun dalam tanda kutip syarat dengan muatan politik, termasuk KPK. Dan proses ini juga kita ketahui sangat syarat dengan muatan politik. Maka dari itu secara akademik determinasi antara politik dan hukum ataupun hukum dan politik tidak bisa dihindari. Ditambahkan sejak zaman Presiden Soekarno hingga pemerintahan Jokowi, pemberian abolisi dan amnesti sudah sering dilakukan. Namun menurutnya, pemberian abolisi dan amnesti ini bukan berarti sistem politik di Indonesia tetap mendukung segala kebijakan pemerintah. Perlu ada kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang tidak baik bagi masyarakat ke depannya. Andika, Bali TV. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong resmi menghirup udara bebas setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan surat keputusan pemberian abolisi. Usai bebas, Tom Lembong langsung menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan dan anggota DPR RI. Berlokasi di Rutan Jakarta, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong resmi menghirup udara bebas setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan surat keputusan pemberian abolisi. Usai bebas, Tom Lembong langsung menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan dan anggota DPR. Tom Lembong menyebut abolisi yang diterimanya sebagai bentuk pengembalian martabat yang sempat tercabut. Menurutnya abolisi ini bukan hanya membebaskan secara fisik, namun memulihkan nama baik serta kehormatan sebagai warga negara Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Tom Lembong juga menyampaikan apresiasi kepada tim penasihat hukum, keluarga, rekan seperjuangan, dan masyarakat umum. Ia menyebut dukungan tersebut sebagai sumber kekuatan selama masa penahanan. Dedikasi yang luar biasa, saya sangat-sangat menghargai. Teman-teman, malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Thomas Trikasih Lembong akhirnya bebas dari Rutan Cipinang, Jakarta setelah mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengaku heran dengan Kejagung karena Kejagung dianggap telah berani menahan kliennya. Untuk itu, Ari Yusuf Amir berharap sikap pemerintah menjadi evaluasi bagi penegak hukum di Indonesia. Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong akhirnya bebas dari Rutan Cipinang, Jakarta setelah mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengaku heran dengan Kejagung karena Kejagung dianggap telah berani menahan kliennya. Untuk itu, Ari Yusuf Amir berharap sikap pemerintah menjadi evaluasi bagi penegak hukum di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajukan pemberian amnesti dan abolisi kepada dua tokoh politik yang tengah menjalani proses hukum, yakni Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan mantan Mendak Thomas Lembong. Pengajuan tersebut disambut DPR RI yang menyetujui dua surat Presiden tertanggal 30 Juli 2025. Kita udah capek nyebut keganjilan-keganjilannya, salah satunya sudah banyak sekali. Jadi dari awal misalnya tentang
kenapa prosesnya hanya Pak Tom yang diproses, menteri yang lain nggak diproses dari awal, tiba-tiba ditahan, nggak ada audit BPKP, nggak ada, sampai ke persidangan yang nggak ada niat jahat segala macam, banyak sekali. Dan itulah kita selalu mendorong ke depannya, walaupun kasusnya Pak Tom sudah selesai, ke depannya kita tetap mendorong supaya ada perbaikan dalam proses penegakan hukum ini, supaya berkeadilan. Jangan lagi ada ketidakadilan, jangan lagi ada kriminalisasi. Kasihan buat mereka yang tidak punya kemampuan akses seperti Pak Tom, tidak punya kemampuan mendapatkan lawyer dan semacamnya, kasihan seperti itu. Nah, harapan kita dengan sikapnya pemerintah ini juga ada evaluasi total kepada semua penegak hukum yang melakukan ketidakprofesionalan. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi Pemkab Badung wacana kembali taksi laut Bandara Canggu. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul detail selaku anggaran pengalian ini pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Badung kembali mewacanakan pembangunan moda transportasi cepat lewat laut. Sistem tol dengan taksi laut itu rencananya dibangun dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Canggu, Kuta Utara. Moda transportasi laut jadi alternatif angkutan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di daerah pariwisata. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menyatakan mendorong kembali adanya moda transportasi laut berupa water taxi atau taksi laut dari Bandara Ngurah Rai menuju Canggu dan daerah destinasi pantai unggulan lainnya. Moda transportasi ini diperlukan mengingat kemacetan lalu lintas di daerah itu tidak bisa dituntaskan dengan pembangunan banyak jalan raya di darat. Sistem transportasi publik yang nyaman dan cepat seperti transportasi laut dengan menggunakan kapal cepat dari bandara menjadi alternatif mengatasi kemacetan di jalan raya. Kemacetan ini tidak bisa hanya kita membangun infrastruktur jalan tanpa dibarengi dengan mendorong untuk pemanfaatan transportasi publik. Memang 2026 juga kita rancang untuk melakukan seperti itu, dan salah satu juga tadi kita sedang dorong juga water taxi ya, taxi kita coba dari bandara ke Canggu kita tata, pantai kita akan tata dulu pasirnya,
Sehingga kita akan buat akses nanti orang dari bandara, kalau orang mau datang ke Canggu tidak perlu lewat jalan darat, lewat di Canggu juga bisa, kita akan buat akses nanti. Mendukung wacana taksi laut dari bandara ke Canggu, pantai-pantai akan ditata terlebih dahulu. Adi Arnawo menambahkan dirinya sempat bertemu pejabat lingkungan ASDP dan ia mengklaim pihak ASDP juga mendorong sistem transportasi laut itu. Winata, Bali TV. Tidak semua tindakan guru di sekolah dapat disebut bullying. Tindakan guru yang bersifat mendisiplinkan, memberikan hukuman atau mengkoreksi perilaku siswa jika dilakukan dengan cara yang benar dan bertujuan baik tidak dapat disebut sebagai tindakan bullying. Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Bali, I Gusti Ngurah Edi Mulia beberapa waktu lalu. Edi Mulia menegaskan, bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dan sengaja untuk menyakiti, mengintimidasi atau merendahkan orang lain, baik secara fisik, verbal maupun sosial. Ada perbedaan antara disiplin dan bullying. Tindakan mendisiplinkan yang dilakukan guru bertujuan untuk membimbing siswa, mengajarkan tanggung jawab, dan menegakkan aturan sekolah. Sementara bullying merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti, mengintimidasi atau merendahkan siswa lain. Di mana bullying dapat bersifat fisik, verbal, sosial, atau bahkan melalui media digital atau cyberbullying. Sehingga tidak semua nanti gerak langkah guru di dalam memimpin pembelajaran di kelas akan menjadi bahan cemooh di dalam media sosial. Harapan kita harus bisa dipilah mana yang menjadi tujuan dari 8 profil lulusan dan yang mana betul-betul yang dilihat sebagai hal-hal yang tidak wajar. Kalau sebatas pada tuntunan, pembimbingan, pendampingan, itu kan adalah bagian dari proses pembelajaran mendalam yang akan melahirkan 8 profil. Nah ini yang perlu diedukasi kepada semua pihak, termasuk media juga, kemudian netizen, pemangku kepentingan lainnya, agar bisa membedakan antara pendampingan guru di kelas dan di luar kelas dengan hal-hal yang dianggap ketidakwajaran. Nah, sepanjang guru ini dalam tatanan proses pendampingan, monitoring, evaluasi, saya kira itu akan menjadi ruang yang baik di antara kita. Nah, harapan ini harus kita bersama-sama untuk menginformasikan kepada publik. Saya kira itu, dan kami menghindari gerakan-gerakan bully di antara siswa, bully antara guru dengan siswa maupun siswa membuli guru. Nah ini kan dengan guru sendiri. Ya, atau guru dengan guru. Ini kan adalah dunia yang dihindari. Jadi proses bully itu kan memang tidak diharapkan di dalam iklim demokrasi pendidikan kita. Tindakan bullying ini menjadi dinamika dalam dunia pendidikan di tanah air termasuk di Bali. Diharapkan penerapan pembelajaran mendalam dapat disosialisasikan dengan baik sehingga 8 profil lulusan bisa dipahami dengan baik. Dengan begitu, tidak semua gerak langkah guru dalam memimpin pembelajaran di kelas dapat menjadi bahan cemooh di media sosial. Sukma, Bali TV. Peran masyarakat sangat dibutuhkan berantas DPD. Kami segera kembali dengan informasi yang sesaat lagi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun angka alih
Aqua Banjar, Jakarta Selatan, PHRI, Jakarta Selatan, para pinangite, miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha angge TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, selain pemerintah, peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam upaya pengendalian dan pencegahan kasus demam berdarah di Kota Denpasar. Salah satu wujud nyata peran masyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan menjadi jumantik mandiri. Dari bulan Januari hingga Juli 2025, Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencatat kasus demam mencapai 1.116 kasus. Kasus demam berdarah terbanyak terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Barat. Kasus terbanyak terjadi di Desa Ubung Kaje yaitu 129 kasus, disusul Kelurahan Sesetan 95 kasus, Kelurahan Padang Sambian 89 kasus, Desa Sidekarya 77 kasus, dan 32 kasus di Desa Padang Sambian Kelot. Selain peran pemerintah melalui penyuluhan DBD, fogging massal, dan pemberantasan carang nyamuk serentak, cukup tingginya kasus demam berdarah juga membutuhkan peran masyarakat. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus demam berdarah, masyarakat diharapkan bisa berperan secara aktif untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, berperilaku hidup bersih dan sehat, mengenali gejala demam berdarah dan cara pencegahan, dan menjadi jumantik mandiri di masing-masing keluarga dalam upaya penanggulangan kasus demam berdarah. Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Ya. Mari kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian mari kita kenali gejala demam berdarah dan cara pencegahannya. Nah, peran jumantik di masing-masing keluarga harus lebih ditingkatkan. Nah, karena kita kan mengedepankan sekarang jumantik mandiri ya. Satu rumah, satu jumantik. Nah, itu yang harus lebih ditingkatkan dalam upaya penanggulangan demam berdarah. Peran bersama pemerintah dan masyarakat sangat penting terus dilakukan sebagai upaya memaksimalkan pengendalian dan pencegahan kasus demam berdarah di Kota Denpasar. Yana, Bali TV. Demam berdarah Dengue DBD merupakan penyakit yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan remaja. Untuk mencegah DBD, penting untuk memperbaiki stamina tubuh agar dapat melawan infeksi virus dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan remaja. Berikut tips memperbaiki stamina untuk mencegah DBD. Makan makanan bergizi dapat membantu tubuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina dan kemampuan imun tubuh. Perbanyak minum air dapat membantu tubuh menggantikan cairan tubuh yang hilang dan meningkatkan stamina. Olahraga teratur dapat membantu meningkatkan stamina dan kemampuan imun tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu tubuh memulihkan diri dari kelelahan dan meningkatkan kemampuan imun tubuh serta mengelola stres dapat membantu meningkatkan stamina dan kemampuan imun tubuh. Memperbaiki stamina dapat membantu meningkatkan kemampuan imun tubuh, mengurangi resiko terinfeksi DBD, meningkatkan stamina dan energi tubuh, membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Dengan memperbaiki stamina tubuh, kita dapat mengurangi resiko terinfeksi DBD dan meningkatkan kemampuan imun tubuh untuk melawan penyakit. Devi, Bali TV.
Pemirsa, seputar Bali masih akan kembali dengan laporan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, kamu lah punya Nyai. Deh Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini cuma nih gelang kokenya awake nih makata lo. Awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas. Pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene awake makatang, awake bemedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini sih bicarkan awake jangan beli. Lang ngise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melarang saya beli ngomong. Ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahkan beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba dikalian. Ini di HP ini ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon. Minyak gana pati ada nih beli. Meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kesana konang panaki, awaknya saya ketang konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Apa asingnya? Asingnya nyai, awaknya bersehat di kakak lain nyai. Beli. Baik. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo deneng pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Ane kadua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wentan batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki.
Pemirsa, kapal FSO Cintana Thomas yang telah lama bersandar di Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng akan segera dievakuasi. Pelaksanaan evakuasi endapan minyak dari kapal tersebut akan dimulai awal Agustus ini. Endapan minyak yang berada di dalam kapal tanker FSO Cintana Thomas segera dievakuasi. Kapal yang telah sandar di jeti curah cair Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng sejak 2018 itu saat ini kondisinya miring. Meski begitu, kapal tersebut diklaim tidak pernah mengalami. General Manager Pelindo Cabang Celukan Bawang Muhammad Imron mengatakan proses evakuasi endapan minyak dari kapal tersebut dipastikan berjalan aman tanpa kebocoran maupun pencemaran lingkungan. Pelindo sebagai operator pelabuhan menegaskan seluruh tahapan evakuasi dilakukan secara hati-hati dan sesuai standar kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan atau K3L, serta ketentuan teknis yang berlaku. Kegiatan evakuasi endapan minyak sendiri dijadwalkan akan dimulai pada minggu pertama Agustus 2025 oleh PT Tenang Jaya Sejahtera, selaku pelaksana teknis di bawah pengawasan ketat dari PT Pelindo, KSOP kelas 4 Celukan Bawang, dan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng. Proses saat ini masih berada pada tahap pemindahan muatan internal kapal untuk menstabilkan kondisi kapal sebagai bagian dari persiapan evakuasi. Langkah antisipatif seperti pemasangan oil boom di sekitar kapal telah dilakukan sejak awal sebagai bentuk pengendalian resiko tumpahan minyak. Yaseri Yuli, Bali TV. Ritual nyenuk atau menjenukan merupakan salah satu tradisi sakral dalam rangkaian karya Agung Ngeteglinggi, khususnya pada tingkatan utama dan Madianing Utama. Tradisi ini umumnya dilaksanakan di akhir rangkaian upacara sebagai bentuk rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan yadnya kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Makna mendalam dari ritual ini tidak sekedar simbolik, melainkan sebagai momen publikasi spiritual dan pertanggungjawaban sakral atas keberhasilan yadnya yang telah selesai. Prosesi nyenuk dilaksanakan dengan mempersembahkan upakara di 4 balai agung yang melambangkan desa-desa utama. Ini menjadi simbol penghormatan dan pengumuman bahwa yadnya telah berlangsung dengan sempurna dan tuntas. Rujukan dari berbagai naskah lontar klasik seperti Gama Dewa, Widi Tatwa, Dewa Tatwa, hingga Warespati Kalpa menguatkan legitimasi prosesi ini. Dalam lontar Gama Dewa, dijelaskan bahwa yan kita ngelaraken ring Aji Saraswati Kadiniki, yening ide kelawan dane ngemargiang sastrane Kadiniki, tan pendah kadimami, tan matiosan kadi pemargi imanuse. Maknanya adalah, dalam pemujaan suci, pelaksanaan upacara tidak bisa hanya dipandang secara lahiriah, melainkan harus dijalankan sesuai sastra dan keyakinan spiritual yang mendalam. Kata nyenuk sendiri dalam konteks ini berarti menjenguk atau melihat, menandakan adanya tamu simbolis dari alam spiritual yang datang menyaksikan langsung keberhasilan yadnya. Hal ini disampaikan dalam dialog khas antara penari topeng Sidekarya atau Ide Bagus Sidekarya ke para penyenuk, menanyakan asal-usul, tujuan, serta persembahan yang dibawa sebagai bentuk penghormatan dan bakti. Ayat kawi saya neng manusia, maka ni saya niru kawi sesa niru siru sang yang iswar. Iku pinaku pengadag siru sang yang mertu sanu sarwira. Iya pinaku pengawak siru sang yang mertu pawiter. Maka di saya. Sarana upakara yang dibawa dalam prosesi ini juga syarat makna, seperti pale bungkah, pale gantung, sarwo mentik, sarwo letik, hingga persembahan hewan berkaki 4 dan 2 sebagai lambang kesempurnaan yadnya. Penari topeng Sidekarya dengan busana warna-warni seperti merah, kuning, hitam, dan putih melambangkan Dewata Nawasange membawakan pesan spiritual lewat dialog jenaka, namun penuh makna sebagai simbol kehadiran dan restu para dewa. Tradisi nyenuk tidak hanya berfungsi secara ritual, tetapi juga menjadi refleksi filosofis kehidupan masyarakat Bali yang menempatkan rasa syukur, harmoni, dan penghormatan terhadap alam sebagai nilai utama dalam kehidupan. Ritual ini menegaskan bahwa setiap yadnya
bukan hanya selesai secara lahiriah, tetapi juga disahkan secara niskala oleh para utusan Ide Sang Hyang Widi. Dengan demikian, Nyenuk menjadi puncak sekaligus penanda bahwa karya telah mencapai kesempurnaan secara skala dan niskala, menyatukan manusia, alam, dan Hyang Widi dalam satu kesatuan rasa bakti yang luhur. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Husada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.